Yaitu fatwanya adalah kalaupun engkau sedang sendirian di perjalanan, tetap sunnah untuk azan dan baru kemudian iqomah. Entah ada orang di hutan itu ataupun tidak. Karena ada hadis yang menerangkan seperti itu. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar panjang lebar menerangkan, siapa yang mengumandangkan azan, dia pergi ke hutan belantara, kemudian dia kumandangkan azan, maka nanti siapapun makhluk-makhluk yang ada di situ akan mendoakan untuk dia. Nah, jadi azan itu fungsinya bukan cuma menghadirkan jamaah, enggak. Di antara fungsi azan, di mana sampainya suara azan, maka nanti makhluk-makhluk itu akan mendoakan ampunan untuk muazzin dan akan menjadi saksi untuk dia nanti pada hari kiamat. Ini kalau orang ini orang soleh. Lah menghadirkan jamaah itu di antara fungsinya juga. Tapi bukan hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sedikit lanjutkan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis Imam Ghazali, lanjutan dari pembahasan adabus sholat, bab menerangkan tentang adab-adab sholat. Beliau sebelumnya urutan dari mulai bangun tidur sampai sudah tidur kembali, amal-amal apa yang dibuat diisi dalam kehidupan kita. Nah, di antara yang penting beliau buat satu bab khusus, yaitu tentang adabus sholat, adab dan tata krama sholat. Nah, beliau mengajarkan kita bukan hanya sekedar syarat rukun yang wajib saja dalam adab sholat, tidak, tapi memang adabnya juga. Akhirnya sholat kita bukan hanya dari segi bacaan, tapi kita ingin juga meluruskan bagaimana batin sholat kita, khusyuknya, khudu'nya betul-betul sesuai dengan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi bid-darain wa bisanadidal muttasil ila Imam Al-Ghazali qala wa ahdir qalbaka, wa ahdir dan hadirkanlah olehmu qalbaka, hati engkau, yang punya terjemah halaman 78 alinea paling bawah. Wa ahdir dan hadirkanlah olehmu qalbaka, hati engkau, ma pada sesuatu anta yang adanya engkau fihi berada di dalamnya. Hadirkanlah hati engkau dalam amal yang memang engkau sedang berada di dalam amal itu. Wa farrighhu dan kosongkanlah hatimu minal waswasi daripada waswas, bisikan nafsu. Wangdur dan lihatlah, pandanglah, renungkanlah, baina yadaiman, di depan siapa takumu engkau sedang berdiri, waman dan pada siapa tunaji engkau sedang bermunajat. Ini adab sholat memang begitu. Sebenarnya kalau kita belajar fikih, selagi syarat sholat terpenuhi, rukun-rukunnya sholat terpenuhi, selagi bersuci, berwudu, suci badan, suci tempat, suci pakaian, rukun sholat dijaga, mulai niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, terus urutan-urutan sholat lain itu yang kita kaji di fikih kok sudah tertunaikan, sholatnya sah. Walaupun mungkin zikirnya tidak ada, tidak ingat Allah di dalam, itu secara fikih sah saja. Nah, cuma sholat macam apa itu yang dibuat seperti itu? Kok baca takbir mulutnya tapi hatinya tak mengagungkan Allah? Maka beliau mengingatkan, sholat yang mau kita usahakan sholat seperti ini. Hadirkanlah hati engkau ketika engkau berada di dalam satu amal. Jadi sedang sholat, ingatkan hati, ini sedang apa? Ini sedang sholat. Kemudian yang kedua, ingatkan hati kita, wangdur baina yaday man taqumu wa baina yaday man tunaji. Ingatkan hati, sekarang engkau tuh sedang berdiri di hadapan siapa? Engkau itu sekarang berdiri sedang bermunajat dengan siapa? Nah, kalau sudah mulai berpikir seperti ini, pikiran itu kok muncul, kalau tidak muncul ya dimunculkan, diwujudkan, maka nanti akan timbul namanya istihdhar, menghadirkan hati dalam sholat.
Nah kadang kita sholat tapi kita nggak tahu di hadapan siapa kita sekarang sedang menghadap. Wastahyi, dan malulah engkau angtunaji, untuk engkau bermunajat maulaka, kepada Tuhanmu, biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai, hati yang kosong. Wasodrin, dan dengan dada masyhunin, yang dipenuhi biwasawisid dunia, dengan was-was bisikan-bisikan dunia. Wa khabaithi syahwati, dan syahwat-syahwat yang kotor. Wa'lam, dan ketahuilah annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala muttali'un, Allah zat yang maha mengetahui, maha melihat, ala sariratika, atas batin engkau. Wa nadhirun, dan Allah maha melihat, memandang, ila qalbika, pada hatimu. Fa innama yataqabbalullahu, hanyalah Allah itu menerima, min sholatika, daripada sholat engkau, biqadri khusyu'ika, seukuran dengan kadarnya khusyuk engkau, wa khudu'ika, dan kadar khudu'mu, wa tawadu'ika, dan kadarnya tawadu' engkau, wa tadarru'ika, dan kadarnya tadarru'mu. Khusyuk itu ya ketenangan hati. Kalau di dalam terjemahan di sini beliau bedakan, khusyuk itu amalan hati, khudu' amalan anggota tubuh. Jadi khusyuk yang tenang tuh hati. Lah bukti dia nanti tenang hatinya, anggota tubuhnya ikut tenang. Tawadu, rendah hati. Tadarru, ikhlas dan selalu berdoa pada Allah. Lah kita ingin tahu bagaimana nilai sholat kita, ya tergantung itu. Bagaimana khusyuknya, bagaimana khudu'nya, bagaimana kemudian tawadhu'nya pada Allah, dan bagaimana tadarru'nya, doa, ucapan, kalimat yang kita baca di dalam sholat. Maka ada hadis yang sering kita dengar, ada orang, kata Nabi, yang dia sholat tapi tak dapat pahala kecuali 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang dapat 1/7, ada yang 1/6, ada yang setengah, ada yang penuh. Tapi juga tak dipungkiri ada yang nol, tak ada pahala hasil sholatnya sama sekali. Lah kenapa kok bisa tak ada? Tadi sholatnya hanya fungsinya menggugurkan kewajiban, takbir, ruku saja, sujud saja, hatinya kosong. Maka hati yang kosong, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, tak akan mungkin Allah terima doa atau amalan apapun hatinya dari hati orang yang lalai, kosong, tak ada ingat pada Allah sama sekali. Gugur kewajiban bisa, tapi kalau hasil tak ada. Jadi ada amal itu Bapak Ibu yang hanya menggugurkan kewajiban tapi pahalanya tak ada. Sama sholat juga begitu. Ada yang dapat pahala sempurna, ada yang separoh, ada yang 1/7, 1/10, ada yang 0. Tergantung tadi khusyuk, kadar khusyuk, istihdar, menghadirkan hati dalam sholat seberapa banyak. Bagaimana kita zikir, menghadirkan diri kita di hadapan Allah. Wa'budhu, dan sembahlah olehmu Allah fi sholatika, dalam sholat engkau, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tak mampu merasa bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Fa illam yahdur qalbuka, nah kalau cara begini enggak juga hadir itu hati, enggak juga perasaan sedang sholat itu belum muncul juga. Beliau berikan tata caranya, tata cara untuk pemula. Siapa pemula? Anak kecil. Anak kecil, maksudnya anak kecil itu nafsu kita. Kalau badan kita ada tua-tua Bapak Ibu. Cuma kan ada namanya jasmani, ada namanya rohani. Jasad orang tuh ada yang tua, tapi rohaninya masih kanak-kanak. Kita semua inilah masih levelnya itu belum sampai melewati batas-batas yang seperti levelnya orang-orang soleh terdahulu. Tapi kalau tak diusahakan tak meningkat ya. Maka di sini beliau beritahu, karena belum sampai level yang tinggi, tentu dimulai dari awal. Fa'ilam yahdur, kalau belum juga hadir qalbuka, hati engkau, wala taskun, dan juga belum tenang, belum sakinah, jawarihuka, anggota tubuhmu,
likusuri ma'rifatika, karena kurang kenalnya ma'rifat engkau kepada Allah, karena kurangnya pengetahuan engkau bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah ta'ala. Kalau belum juga hadir karena memang kurang kenal dengan Allah, faqaddir, maka bayangkanlah, anna rajulan, sesungguhnya ada satu orang solihan yang soleh, min wujuhi ahli baitika, daripada kalangan orang-orang hebat yang ada di antara keluargamu. Bayangkanlah yang dulu dia melihat ilaika, pada engkau, liya'lama, orang itu ingin mengetahui, kaifa sholatuka, bagaimana cara engkau sholat. Fa inda dzalika, maka pada dalam keadaan begitu, yahduru, maka akan hadir, qalbuka, hati engkau, wa taskunu, dan akan menjadi tenang, jawarihuka, anggota tubuhmu. Ini cara mudah belajar pertama. Mau tenang sholat kok masih gak khusyuk. Ada orang zaman kini ke Bapak Ibu, kita bukan mau cari salah orang, bersorban dia, pakaiannya sudah sunnah, rapi, giliran takbir sholat, matanya itu jelalatan gitu. Apa jelalatan? Nengoknya itu tak kemana-mana. Padahal dari segi pakaian sudah macam orang soleh, zohirnya soleh, tapi ketika sholat langsung keluar kebiasaan hidup harian. Karena dalam sholat itu yang akan terjadi kebiasaan harian kita. Kalau di luar sholat tak pandai jaga pandangan, dalam sholat juga begitu. Nah, mulai belajar memperbaiki. Bagaimana caranya kalau masih belum juga hadir tuh hati? Bayangkan pertama kali mulai didik hati itu, di belakang engkau tuh ada loh keluargamu yang paling pintar, paling soleh sedang nengok, mau melihat engkau sholat itu bagaimana. Nah, kalau kita sudah punya paham, saya sedang diperhatikan orang lain, apalagi orangnya orang yang kita muliakan. Contohnya itu misal santri, murid-murid TPA, itu kalau dia punya perasaan, anak-anak kecil tuh kok punya perasaan di belakang saya ada guru yang sedang nengok, nah itu sholatnya akan tenang. Tapi anak-anak tuh kalau dia nggak tahu di belakangnya ada guru, oh ribut, itu bisa salto sambil sholat. Tapi kalau dia tahu di belakang ada ustaz, ada ustazahnya di belakang, ada guru ini, maka tenang mulai hatinya itu hadir sedikit, saya sedang sholat. Tsummarja' ila nafsika. Nah, kemudian ini langkah pertama. Setelah itu, tsummarja', maka kembalilah engkau ila nafsika, pada diri engkau. Waqul, dan katakanlah pada dirimu, ya nafsassu, wahai diri yang jelek, ala tastahi, tidakkah engkau malu, min khaliqika, kepada Allah zat yang menciptakan engkau, wa maulaki, dan Tuhan engkau. Id qaddarti, karena engkau membayangkan ittila'a abdin, engkau dilihat oleh seseorang manusia dalilin yang hina, min ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah, alaihi, kepada engkau. Walaysa biyadihi, padahal tidaklah di dalam kekuasaan manusia hamba tadi dorruki, bisa membahayakan engkau, wala naf'uki, dan dia juga tidak bisa memberikan manfaat pada engkau. Khosya'at, menjadi khusyuk, jawarihuka, anggota tubuhmu, wahasunat, dan menjadi baik sholatuki, sholatnya engkau. Thumma innaka, kemudian engkau, ta'lamina, engkau tahu, annahu, bahwasanya Allah muttali'un, dia adalah zat yang melihat, alaika, ke atas engkau. Wala taksya'ina, tapi malah engkau tidak khusyuk, li azamatihi, dengan keagungan kebesaran Allah. Ahwa ta'ala, apakah Allah ta'ala indaki, menurut engkau, aqallu, lebih hina, min abdin, daripada hamba manusia tadi, min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah. Fama asyadda tughyanaki, maka alangkah besarnya kedurhakaan engkau, wajah laki, dan besarnya kebodohanmu, wa ma'a'zama, dan alangkah besarnya adawataki, permusuhan engkau, li nafsika, pada dirimu sendiri. Awal mula begitu caranya untuk menghadirkan hati. Bayangkan ada orang kalau juga hati itu tak hadir, tidak bisa menghadirkan sholat, menghadirkan keagungan Allah. Bayangkan di belakang kita sedang dilihat orang soleh, akhirnya tenang.
Tapi kalau dengan cara seperti itu baru bisa tenang. Hati itu mesti ditegur, kurang ajar tuh hati itu. Beritahu dia, hati, kok bisa-bisanya engkau itu tenang, kok bisa-bisanya engkau itu khusyuk sholat hanya gara-gara dipandang oleh makhluk hina seperti itu. Padahal orang yang memandang engkau itu bukan siapa-siapa, memberi manfaat juga tidak, mendatangkan mudarat juga tidak, memberikan engkau rezeki juga tidak. Lah kok bisa dilihat orang seperti itu engkau bisa tenang, apa gunanya? Padahal Allah Ta'ala yang memberikan makan pada engkau, Dia yang selalu melihat engkau, memperhatikan engkau. Engkau tidak akan bisa hidup nyaman kalau tak diberi oleh Allah. Tak akan bisa engkau dapat manfaat kalau tak diberi oleh Allah. Manfaat mudarat datang dari Dia, tapi malah engkau tak khusyuk ketika engkau menghadap pada Allah. Alangkah hinanya diri engkau. Itu perlu ditegur hati itu. Ya, jadi memang kita ini kalau baru tingkatan zohir, ya mulailah tentu menegur diri dengan yang zohir. Bapak Ibu, agama memang mengajarkan begitu, karena kan kita kadang memang begitu levelnya. Level iman itu tak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu. Nggak bisa dibuat-buat. Kisahnya itu kita jalani dengan dilatih. Maka Nabi sering, mungkin kita juga terlalu sering mendengarkan hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau engkau berdoa, usahakanlah menangis. Doa pada Allah, menangislah. Tapi kalau tidak bisa nangis, bagaimana? Fa'ilan tabaki fatabakau. Kalau nggak mampu nangis, pura-pura nangislah dulu dimulai. Ini perintah ya. Karena levelnya itu harusnya di hadapan Allah itu bisa nangis loh. Harusnya. Cuma karena nggak kenal Allah, ya pura-pura lah dulu. Kita tahu Allah itu zat Tuhan, kita tahu Allah itu zat yang menciptakan kita, maka pura-pura nangis dulu. Lah siapa yang sudah memulai level itu, nanti baru akan bisa menangis di hadapan Allah. Jadi ibaratnya tadi, belum bisa khusyuk, pura-pura khusyuk lah paling tidak. Semoga dengan kekurangan-kekurangan pura-pura itu tadi betul-betul Allah rubah. Bapak Ibu, kita zaman sekarang ini orang ada zaman-zaman film, sinetron, segala macam kan. Banyak orang tuh zaman sekarang itu jadi pemeran film, bintang film itu pemeran film. Ketika dia berperan menjadi orang soleh, atau ada seorang wanita perempuan, dia berperan menjadi perempuan yang baik hati. Awal mula tak berjilbab, tapi gara-gara dia ambil film pemerannya, akhirnya dia berjilbab di film. Itu banyak loh dapat hidayah gara-gara itu. Dari mana itu bisa? Tadi kepura-puraannya mungkin, tapi akhirnya dia mulai mencoba. Dan ketika dia ikuti langkah kayak macam tadi, gara-gara manusia saja engkau mau menjadi orang baik. Lah sekarang Allah memperhatikan engkau, gara-gara begini saja engkau bisa baik. Lah kok engkau tidak bisa baik ketika kenal dengan Allah? Jadi memang mulai dari level mana kita berada posisinya, dan itu tak bisa dibuat-buat. Menghadirkan keagungan Allah dalam sholat itu perlu diusahakan. Wa'aliz dan obatilah qalbaka hati engkau bihadihil hiyali dengan cara-cara ini. Fa'asahu maka mudah-mudahan ayah duro akan hadir hati engkau ma'aka, ayah duro hati engkau hadir ma'aka bersama dirimu sendiri fi sholatika dalam sholatmu. Kita hadir kan sholat, maknanya sholat badan kita, jasad kita hadir, tapi usahakan hati juga ikut hadir. Fa'innahu karena sesungguhnya laisa tidak ada laka bagi engkau min sholatika daripada bahagian sholatmu illa ma kecuali perkara aqolta yang engkau khusyuk minha daripada sholatmu tadi. Wa ammama adapun sholat ataita yang engkau kerjakan bihi dengan sholat tadi ma'al ghaflati beserta engkau lalai lupa tak ingat pada Allah, wasahwi dan engkau lupa dalam sholat, fahuwa maka sholat seperti itu ilal istighfari wa takfiri ahwaj. Sholat seperti itu lebih dibutuhkan istighfar dan membayar kafaroh daripadanya. Lah kok sholat malah tidak ingat Allah,
sholatnya kok malah tidak khusyuk, sholatnya itu bayangannya kemana-mana, hatinya lalai, sholat macam itu obatnya tidak ada kecuali istighfar. Mau berharap pahala, dari mana pahalanya? Lah terus bagaimana lagi? Ya istighfar. Makanya memang selepas sholat, orang-orang yang seperti kita, jangankan kita, Nabi pun juga ngajari begitu, selepas sholat istighfar. Karena kita itu lebih layak istighfar daripada meminta permintaan pada Allah. Tapi karena kita tuh maunya minta, ya boleh juga, mau doa silahkan. Tapi tadi sholat kita tuh tadi kadang tak layak, mohon ampun dulu pada Allah, istighfar dulu baru meminta. Nah, ini diantara tata cara membuat hati kita bisa istighfar, diantara adab sholat yang penting kita buat. Fa idza hadara qalbuka, kalau hati engkau telah hadir, fala tatruk. Nah itu, ini pembahasan ini sebelum mulai takbir ini. Belum lagi masuk sholat, itu yang harus diusahakan. Nah kalau sudah hadir hati, fala tatruk, maka janganlah engkau tinggalkan al-iqamata, membaca iqamah. Wa in kunta wahdaka, walaupun engkau sendirian. Wa in intadharta, apabila engkau menunggu hudur jama'atin, menunggu hadirnya jamaah orang lain, fa'adzin, maka azanlah, thumma aqim, kemudian baru kumandangkan iqamah. Di sini ada pembahasan fikih yang penting. Al-Imam Al-Ghazali memberitahu pada kita bahwa kalau sudah perasaan hadirnya sholat tadi sudah kita munculkan dalam hati kita, maka kalau memang engkau sedang sendirian, tak ada orang, kok safar, naik kendaraan sendiri di tengah jalan, misal sendiri aja, maka kata Imam Ghazali, fa'aqim, ya sudah, langsung iqomah aja. Tapi kalau engkau memang ada harapan akan menunggu jamaah, ada orang lain selain diri kita, silahkan azan. Tapi kalau memang cuma sendiri, tidak mau nunggu jemaah, langsung saja iqomah. Langsung iqomah. Tapi kalau tadi mengharap ada jemaah lain, azan dulu, baru kemudian iqomah. Nah ini fatwa yang seperti ini adalah fatwa qaul qadimnya Imam Syafi'i. Fatwa lama Imam Syafi'i memang seperti itu. Kalau kita sedang sendirian dan tidak tahu entah ada orang atau tidak di situ, maka ya azan tak disunahkan, langsung iqomah saja. Ini fatwa qaul qadimnya Imam Syafi'i. Tapi qaul jadid yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i sebagai fatwa resmi malah bukan apa yang disampaikan Imam Ghazali. Yaitu fatwanya adalah kalaupun engkau sendiri, sedang sendirian di perjalanan, tetap sunnah untuk azan dan baru kemudian iqomah. Entah ada orang di hutan itu ataupun tidak. Karena ada hadis yang menerangkan seperti itu. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar panjang lebar menerangkan, siapa yang mengumandangkan azan, dia pergi ke hutan belantara, kemudian dia kumandangkan azan, maka nanti siapapun makhluk-makhluk yang ada di situ akan mendoakan untuk dia. Nah, jadi azan itu fungsinya bukan cuma menghadirkan jamaah, enggak. Di antara fungsi azan, di mana sampainya suara azan, maka nanti makhluk-makhluk itu akan mendoakan ampunan untuk muazzin dan akan menjadi saksi untuk dia nanti pada hari kiamat. Ini kalau orang ini orang soleh. Lah menghadirkan jamaah itu di antara fungsinya juga. Tapi bukan hanya itu. Agama ini luar biasa. Kadang kita tuh berpikir, saya mau buat begini kalau nanti ada hasilnya, itu kita. Saya mau azan kalau ada yang mau datang. Lah berarti kan amal agamanya bukan karena Allah, karena orang jadinya. Bapak Ibu, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan salam, kemudian orang yang disalami itu nggak jawab. Ini hadis ini. Kita mengucapkan salam, siapa yang mengucapkan salam, tapi orang yang disalami tidak menjawab, maka Allah akan kirimkan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada orang tadi yang akan menjawab salam kita. Siapa? Seluruh malaikat. Salam itu kan doa. Nah cuma kadang kita tuh berpikirnya kan agak-agak lain ya. Pemikiran kita ini ketika kita tak mengikuti sunnah, tidak mau ikut apa yang disarankan ulama. Kadang punya pemikiran keliru tuh, contoh, aku kuno salam kepada tuh.
Salam pun tidak dijawab bagaimana kan gitu. Banyak yang salah paham dengan itu. Enggak, urusan dia jawab nggak jawab tuh urusan dia. Urusan Anda tebarkan salam pada seluruh manusia. Bahkan kata Nabi, illa man arafta wa man lam ta'rif. Entah orang itu kamu kenal atau tidak, tebar salam. Jadi nggak perlu tahu dulu, ini siapa ya? Ini Islam enggak ya? Ini non muslim. Ya, itu nanti itu. Ketika tahu dia non muslim baru ada sunnah lainnya. Tapi sebelumnya salam dulu. Termasuk tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat kata Nabi, di antaranya adalah seseorang hanya mengucapkan salam pada orang yang dikenalnya. Tanda kiamat itu salam cuma sama orang yang dikenal. Beda taunya zaman kita sekarang lebih gawat tanda kiamatnya. Kenal pun tidak salam. Assalamualaikum. Sampai macam tadi, karena pemikiran yang salah. Ini biasanya kalau saya salam nggak jawab, padahal nggak begitu. Kalaupun dia tak jawab, Allah kirim makhluk yang jauh lebih baik untuk menjawab salam kita. Lah kalau sudah malaikat yang salam kepada kita, itu maknanya malaikat yang doa. Kalau malaikat yang mengatakan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, keselamatan juga buat engkau, rahmat Allah untuk engkau, berkah dari Allah untuk engkau, apa mungkin orang ini celaka? Yang doa malaikat makbul. Dan kita kadang doa orang-orang yang ada di sekeliling kita pun kita sudah senang minta ampun. Kadang tak soleh tanda orang tuh bukan buruk sangka, tapi tadi itu pun sudah menyenangkan hati. Lah pada sedang dapat doa malaikat. Kalau iya, tebar salam kepada siapapun. Jadi tadi azan ini yang disampaikan Imam Ghazali, ini fatwa qaul qadim, ini fatwa lamanya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i sudah berubah dengan qaul jadid. Kata Imam Syafi'i, walaupun sendiri di tengah hutan sekalipun tetap sunnah azan baru iqomah. Nah ini bagi kita kan sering berjalan, ini amal ini memang sering kita tinggalkan. Oh jangankan azan, iqomah pun tidak. Nah ini mulai kita perhatikan, ini. Jadi sunnah azan, sunnah iqomah. Apalagi kalau memang ada orangnya, lah jadi wak badbo di situ, tidak pakai azan. Sedangkan itu pun sudah disepakati ulama sunnah azan, ada orangnya kok. Nah ini untuk supaya menghadirkan juga, supaya nanti pas sholat itu istihdor. Jadi supaya kita ini betul-betul khusyuk dalam sholat, mulailah dengan azan. Adab-adab itu kalau dijalankan, sholatnya jadi khusyuk. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau sedang safar kita, langsung takbir aja, dipastikan gak khusyuk. Tapi coba sebelum sholat, azan dulu. Atau minimalnya, sebelum dia sholat, iqomah dia dulu, walaupun sendiri. Itu akan menghadirkan hati kita tuh sedang ngapain. Oh ini sholat ya, menghadap siapa? Menghadap Allah. Maka dimulai dengan mengucapkan kalimat-kalimat kebesaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak, makhluk semua kecil. Nah kalimat itu pun kalau dia resapi, sholatnya jadi khusyuk. Tapi kalau sudah adab-adab sholat ditinggalkan, tidak akan mungkin khusyuk Bapak Ibu. Nah, boleh datang waktu iqomah, sudah. Ya tapi jadilah waktu iqomah datang daripada datang ke masjid ya. Tapi kan ilmu seperti ini namanya ilmu daripada. Ya untuk menilai orang memang kita mesti pakai ilmu itu, menilai orang. Daripada enggak, jadilah menilai orang. Tapi kalau nilai diri jangan. Kalau kita rela dengan hal-hal seperti itu, maka kehidupan ibadah kita akan merosot hari demi hari. Bukannya kita malah meningkat, ujung-ujungnya ibadahnya kosong, tak ada makna, tak istihdor di dalam ibadah kita. Nah ini tadi beberapa arahan nasihat singkat beliau tentang adab-adab sholat yang perlu kita perhatikan sebelum sholat. Ini belum mulai takbir. Nanti takbir ada beberapa cara lagi untuk membuat hati kita hadir sehingga sholat betul-betul ada rohaninya. Sebagaimana jasad ada roh baru bisa bergerak, sholat pun kalau ada rohaninya, ada ruh, itu baru bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ini mungkin yang bisa kita baca pada pagi ini. Sebelum kita tutup, ada yang hendak bertanya?